Gue hari ini kedatangan tamu, teman gue dari SMP SMA, tapi gue baru ketemu lagi di Facebook. Feni Rianti. Busur. Sekarang udah tahu busur. Ini jadi siapa gitu? Terus terang aja di Facebook lu menonjol kan? Menonjolnya gini, lucu sih. Lu banyak iklan, lu terus Banyak promosi ya. promosi juga, terus lu ya foto-foto lu tuh Sebetulnya itu tuh banyak yang dipakai sentuhan ya. Oke, iya, betul. Iya, memang saya artis di editan. Nggak gitu. Oke. Gue nggak mau tanya masalah itu sebenarnya karena gue terus terang aja denger dari beberapa teman tentang lo bahwa ya lo punya kisah yang lumayan menarik lah bagi gue sebenarnya. Itu kan keputusan yang butuh konsultasi, lo butuh ngobrol sama orang, lo butuh curhat. Saat itu lo ada siapa di samping lo untuk ngobrol, atau lo sendiri aja lo bekerja? Saya sendiri. Bener-bener sendiri, lo nggak ada teman untuk Karena curhat, nggak ada curhatnya cuma sama Allah aja. Karena dan anak-anaknya. Anak-anak saya ajak. nggak gini loh maksud gue. Curhat sama Allah itu kan Iya. Nggak, tapi minta saya minta ya. petunjuk, lalu mohon yang terbaik. Kalau masalah ini kan jual ini itu strateginya itu kan Enggak. lu butuh konsultasi sama Ada kakak itu kan ipar. masalah teknis Iya. gitu. Ada kakak iparku, tapi semua kakak iparku tuh 100% keputusan ada di saya. Ada kakaknya almarhum suami, dia tidak mau ikut campur sama urusan saya. Keputusan dia serahin semua. Paling saya cuma report aja kan dia. Mbak, aku mau jual ini, gitu. Dengan alasan ini nih. Ya udah, terserah yang terbaik buat saya sama anak-anak. Gitu. Tapi memang pada saat itu udah nggak ada lagi jalan. Istilahnya pilihannya yaitu saya harus ikhlasin rumah kesayangan saya ini terjual gitu. Ya itu yang berat, maksud gue kan lu punya sesuatu yang lu sayangin, ya duniawi lah, cuma cara lu melepas itu semua, memutuskan untuk melepas itu semua kan berat. Tapi saya tuh udah ikhlas semua yang terjadi sejak suami saya masuk ICU. Karena suami saya masuk ICU di lantai 1, mama saya di kemoterapi di lantai 5. Jadi saya waktu di depan di ICU tuh ini, kan saya kaget ya, kata dokter, Bu, ini bapak udah nggak bisa di ruang perawatan biasa, langsung shock dong. Kemarin biasa-biasa aja, kok ini langsung di ICU, dan pas dipasang sonde ini Bu, itu sudah keluar darah beku yang keluar dari dalam tubuhnya. Oh gitu ya, terus ini nggak bisa lagi, terus dia sempat hilang kesadaran juga, yang tiba-tiba mati suri kayak gitu, yang benar-benar di depan mata saya dia hilang tuh, benar-benar saya shock banget gitu kan. Terus saya cuma ngomong gini, ya Allah terserah deh, mau masukin saya kemana aja, ke jurang paling dalam pun masalah yang terjadi sama saya saat ini, pokoknya saya pasrahin aja sama Allah. Yang penting kasih saya semangat aja, semangat untuk bisa ngelewatin hari-hari saya yang berat gini gitu kan. Satu harus nyari uang, satu suami di ICU, ibu saya di kemoterapi gitu kan. Udah saya pasrah, tapi beneran saya tuh yang nggak punya pasar, bener-bener pasar. Mau ke depan tuh mau ngapain, kejadian apapun saya udah nggak mikir, pokoknya jalanin depan mata aja, apa yang terjadi nggak saya pikir, nggak, ini bener-bener saya ikhlas banget, pasrah banget saat itu ya, waktu dua-duanya sakit itu, mama saya sakit sama suami saya sakit tuh. Nah, kejadian rumah pun saya buat seperti itu. Saya hanya berpikir gini, jangankan harta benda duniawi ya,
nyawa aja ya Iya, diambil, saya harus ikhlas gitu loh. Tahu nggak, pada saat suami saya dinyatakan meninggal itu shock banget saya, nggak percaya gitu loh. Maksudnya saya tahu suami saya tuh daya juangnya emang kuat gitu awal dulunya, terus fisiknya juga kuat gitu. Ini nggak mungkin dia nyerah sama penyakit. Ternyata memang saya baru tahu setelah dia meninggal, lihat di medical check up-nya memang sudah jelek. Medical check up-nya itu udah lama, dia umpetin di laci-lacinya. Dia sempat kaget juga, wah ternyata si ayah punya penyakit ini banyak, semua bintang-bintang medical check up. Jadi kena stroke nih, penyumbatan. Dia kan di sini kesumbatnya. Nah, dia nggak bisa napas. Itu yang bikin dia cepet nggak ada tuh. Ya udah, saya dipilihkan Allah, rumah terjual ya. Rumah terjual, saya juga mikir lagi. Rumah terjual, berarti gue harus pindah dari rumah ini. Berarti gue catering gue harus lepas gitu kan. Tapi mikir lagi apa ya? Kayak apa? Usaha laundry. Pas usaha buka laundry. Lalu pindah ke Belum pindah. belum Jadi pindah ke apartemen. si yang punya itu ngasih, karena nama almarhum kan harus turun waris, harus pengadilan dulu, banyak baru balik nama. Nah dia gue tuh dikasih tempat tinggal di situ. Selama proses itu berjalan. Iya. Nah dari situ bikinlah ancang-ancang nih sebelum aku pindah ke apartemen, bikin laundry dengan harapan tuh laundry bisa jadi suatu penghasilan pengganti catering. Tapi namanya rencana manusia kan beda sama rencana Tuhan. Ternyata enggak jalan tuh setahun. Habis itu, tapi sayang ya, saya bilang, saya udah beli peralatannya, saya udah satu set gitu kan. Beli peralatan berapa? Itu franchise atau lo? Beli putus, tapi memang khusus laundry. Satu paket ya, dari konternya, dari alat-alatnya, semua di brosur, semua dibuatin sama dia. Tapi brandnya aku terus, rugi. Tempatnya juga salah juga, namanya kita baru usaha ya, nyari tempatnya juga kemahalan. Karena aku dengan logika gini, kalau laundry pinggir jalan orang gampang gitu ya. Ternyata yang namanya tempat itu nggak ngaruh deh, mau pinggir jalan mau di pojok kan, kalau emang jodohnya usaha pasti laku aja. Ini tempatnya strategis luar biasa, dekat pasar, pinggir jalan, parkiran ada. Itu pelanggannya nggak ada. saya juga heran. Bentar, dekat pasar sama laundry sebenarnya ada hubungannya. Orang kan mau ke pasar, sekalian ke pasar naruh cucian. Logika gue, bener kan? Terus padahal harusnya dekat perumahan dong. perumahan situ Main perumahan juga. Iya, emang perumahan. Nah, makanya saya bilang, loh ini kok malah nggak sesuai gitu ya. Tapi tetap saya jalanin, ngabisin kontrakan. Walaupun rugi, tapi saya yang penting ya namanya nyoba ya. Akhirnya saya pindah lagi tuh. Habis itu saya pindah dulu ke apartemen. Akhirnya saya pindah ke apartemen. Setelah selesai surat-surat, saya pindah tuh setahun kemudian, berapa bulan, hampir setahun, baru saya pindah ke apartemen November kemarin 2019. Nah saya bingung tuh, ada dua pilihan. Saya mau cari kerjaan baru, atau saya buka catering, tapi saya kontrak tempat. Karena lu udah punya skill dan pengalaman. Tapi di saat waktu yang mau pindah buru-buru, istilahnya saya belum dapat tempat. Jadinya saya harus memutuskan iya atau enggak nih, gitu loh. Terus saya juga mikir lagi, kalau seandainya di tempat baru saya nggak punya pelanggan, berarti saya punya dua usaha yang nggak jalan, benar nggak? Berarti kan gue udah ngontrak dua, nggak jalan. Aku pikir gitu, wah ini parah nih kalau misalnya kejadian seperti ini, repot saya kan. Akhirnya udah saya memutuskan saya kerja, ada tawaran di Aksa Finansial Indonesia sama kebetulan leadernya itu teman saya waktu di Niaga. Bentar. Gue tuh masih belum nangkep.
bukan belum nangkep, gue belum dari cerita lo ya, dari mulai almarhum meninggal sampai lo memutuskan kerja, lo memutuskan itu semua sendiri dan berpikir itu semua sendiri, Betul. sendiri, Iya, bener-bener sendiri. Sendiri. Lo sebagai seorang wanita yang baru kehilangan suami dan lo harus mengatur ini dari mulai penjualan sampai lo mencari kerja sendirian. Sendirian. Makanya dibilang orang, lu gila ya, baru kehilangan, tapi lu harus banyak. Kapan lo memutuskan untuk maksud gua, Tapi- kapan lo start untuk wah gua harus Gini ya, apa memang lo tidak ada Bukan kesedihan yang berlarut-larut setelah bukan. Suaminya. Ada lah. Beberapa bulan aku kan hidup dari uang asuransi tuh. asuransi suami? Asuransi anak-anak, karena aku mikir aku ada tenaga untuk itu. Berapa bulan aku nggak jualan. Berapa bulan aku kerja notaris cuma kayak ngambang. Tapi ada satu statement anak-anak yang bikin semangat saya. Hmm. Anak-anak berdua tuh bilang gini, udah yang kuat ya. Terus nanti kalau udah nggak kuat, aku sama siapa? Hmm. Itu aja. Itu kayak ditampar. Oh iya. Kalau gue nggak kuat, terus gue nyerah. Anak-anak sama siapa ya? Iya bener juga. Satu, nenek sakit. Nenek sakit kan ada prediksi usia sampai berapa tuh udah ketahuan ya. Terus aku sama siapa bunda? Itu yang bikin akhirnya aku bangkit. Maksudnya tadinya apa? Tadinya lulus gitu ya, aku maksudnya aduh kayaknya hidup aku hancur banget ya, maksudnya rumah tangganya udah habis lah episodenya gitu kan. Tapi aku mikir kasihannya anak-anak kalau aku sakit, kalau aku nggak semangat gitu ya. Itu yang bikin aku bangkit. Makanya aku berpikir sendiri jual rumah, berpikir. Terus yang aku sedih waktu itu karena dulu kan bapaknya memang lumayan ya, ada mau apa aja anak tuh dikasih, mau makan enak juga, mau makan pizza tiap hari juga bisa gitu kan. Pernah suatu lagi susah gitu ya, waktu belum jual apa gitu, dia bilang gitu, udah aku mau pizza, aduh nak, udah gak punya uang gitu kan sih. Aduh ya Allah, nih anak udah kehilangan bapaknya, beli pizza aja gue gak mampu gitu kan. Itu yang bikin aku akhirnya kan bangkit gitu loh. Akhirnya gue pikir, aduh jadi gue jual rumah aja, yang penting anakku bisa makan. Karena masa anak-anak itu kan cuma sekali, iya kan. Masa beli makanan enak nunggu orang ngasih gitu kan. Sementara bapaknya masih ada rumah yang bisa dijadiin uang untuk itu, untuk makan gitu kan. Enggak, makanya aku tuh benar-benar ikhlas. Kamu ikhlas nggak semua, aku bilang ke anak-anak, rumah kesayangan kita jual dengan harga murah daripada kita nggak makan, daripada kamu nggak sekolah terus udah paling pantang ngemis sama orang gitu kan. Saya nggak mau gitu kamu sekolah dibayarin orang, karena nanti kamu akan minder gitu loh. Apa utang budi sama orang gitu, saya nggak mau gitu. Paling anti banget anak saya dibiayain sama orang, takut kasihan anaknya gitu loh. Sementara bapak aku masih punya uang nih, walaupun dalam bentuk rumah, saya bilang gitu, udah akhirnya jual. Terus anak-anak juga, iya bun nggak apa-apa kan, ya kita cari lagi, kita cari uang lagi gitu. Nanti kalau aku udah kerja, kata anakku yang pertama, kalau udah kerja kita beli rumah lagi gitu. Udah, akhirnya aku jual. Dan anakku ya alhamdulillah nggak minder gitu loh, dia bisa sekolah tanpa bantuan orang lain. Bantuan Berarti yang bikin semangat lo anak-anaknya. Iya, anak-anak. Karena anak-anak masih bisa semangat kayak gini. Dan saya berjanji banget gitu ya, saya mohon sama Allah, ya Allah, saya pengen mensejahterakan anak-anak saya gitu. Walaupun dia jika ada bapak, tapi saya pengen kehidupan dasarnya, makanannya, pakaiannya, sekolahnya itu terpenuhi gitu.
Jadi anak lo yang pertama udah kuliah. kuliah. Alhamdulillah, memang anak saya pertama dapat negeri ya. Yang saya mikir, aduh kalau swasta mahal gitu kan. Ini Tuhan kasih. Kemudahan, padahal pada saat itu anak saya yang pertama tuh banyak bolos, gara-gara mulut bapaknya sakit, terus neneknya sakit, bertubi-tubi kan kita punya masalah, nggak masuk 2 minggu, sampai waktu bapaknya sakit aja kakaknya suami saya bilang, udah Taya jangan mikirin sekolah, karena mikirin orang tuanya, jaga orang tuanya. Tapi justru di situ berkahnya mungkin tuh Iya. kasih kemudahan karena dia berbakti sama orang tua. Di saat anak-anak mau ujian tuh pada kursus, kita nggak ada uang. Aduh, memang saya mana bisa kursusin kamu bimbingan belajar, saya bilang gitu. Terus kata dia, ya nggak apa-apa Bu, kalau rezeki mau nggak kemana Bu. Tapi bener, alhamdulillah. Tuhan kasih bonus ya buat dia, tanpa dia bimbingan belajar, ikut bimbingan belajar, terus dia dengan banyak gak masuk, akhirnya lulus, mudah lah masuk kuliah gitu. Nah makanya Terus yang kedua, sekarang sekarang masuk pesantren Alhamdulillah Depok. Depok. Itu saya juga berpikiran begini, saya masukin dia. Waktu itu ayahnya masukin ke sekolah MTS di belakang komplek, tapi pendidikannya itu kurang ya di sana, membuat anak itu kurang bersemangat. Jadi ngajinya agak ngaji, terus pelajaran agamanya tuh tidak kena ke dia gitu. Nah, saya yang pas masuk SMP ini saya pilih sekolah yang pesantren. Kenapa? Karena dia yang kedua tuh laki-laki. Saya lihat programnya bagus untuk anak laki-laki, paling enggak dia bisa jadi kuat lah gitu, nggak manja. Iya, Pesantren. anak gue juga tiganya pesantren. Madrasah sih yang 1-2 pesantren di Bogor, yang ketiga juga jauh dari rumah, malah di Surabaya, ya di Gresik. Emang tiga-tiganya anak gue laki-laki, dan gue berpikir kenapa gue masukin pesantren, jangan sampai kayak bapaknya. Maksudnya gini, Bapaknya kenapa? gue enggak gini loh, gue tuh orang lah ilmu agama gue lahir dari orang tua tentara yang kurang memikirkan untuk pendidikan agama. Gue nggak mau itu terjadi pada anak gue pun untuk mengajarin sendiri kurang, akhirnya gue masukkan semua ke pesantren. Jadi seperti itu, memang sama seperti lo, karena mereka laki-laki, mereka akan jadi pemimpin, mereka harusnya lebih baiklah ilmu agamanya. Nah, mentalnya lah, sama disiplinnya sih Betul, sebetulnya. mental sama disiplin, jauh dari orang tua. Gue dulu jauh dari orang tua, sekolah itu pada saat kuliah. Tapi mereka mau mulai itu selepas SD. Jadi pada SMP mereka langsung masuk pesantren. Dan itu luar biasa. Hasilnya sih gue Udah dirasain. Udah gue rasain sekarang mental mereka seperti apa. Kayak gitu. Makanya saya juga ini mungkin sedih ya awalnya ya, pisah ya. Iya dan tidak, sedih dan bangga itulah, karena mereka ya itu tadi di umur segitu yang jauh lebih muda dari gua pada saat itu, mereka udah berani keluar dari rumah. Itu bisa dari, walaupun kita kepikiran juga, tapi nggak lama loh. Bisa cepat dia adaptasinya ya. Bisa. Balik lagi ke tadi, lu udah selesai jual rumah, akhirnya lu pindah ke apartemen. Iya, pindah Enak apa? gak di apartemen? Awalnya ngeri karena kita Ngeri horor atau ngeri? dua-duanya. Dua-duanya aku belum sebut satunya apa. Dua-duanya aja. Jadi gini, secara betul kan kalau apartemen itu lorong-lorong kan. Iya. Nah, aku tuh waktu baru unitnya di paling ujung. Paling ujung, sebelahan itu tangga darurat, sebelah lagi tong sampah. Evar banget tempat sampah. Perfect banget Iya. buat horor.
jauh dari lift. Iya, oke. Saya kebayang gini, waduh kalau nanti saya pulang jam 12 malam, saya ngelewatin itu tiba-tiba dari ruang sampah ada kuntilanak atau apa nomor itu yang saya takut. Satu lagi, namanya apartemen kan yang nyewa di situ banyak ya. Ada yang nyewa orang asing, ada yang Kita nggak tahu lah profilnya apa aja, iya, bisa ada yang mabuk, prostitut atau iya suka ada yang mabuk juga dia, narkoba, ya kan? narkoba, ya Kita itu nggak yang, tahu. nah itu yang satu. Dan banyaknya kalau untuk anak-anak nggak bagusnya adalah kecuali terutama anak laki ya, itu kan ya banyak wanita-wanita yang ya tanda kutip penampilannya kurang sopan gitu kan, anak ya misalnya anak remaja lah kan, aku itu aja sih. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata Nggak juga. nggak masalah. Nggak segitunya kan, nggak biasa aja Nggak gitu. segitu horor dan nggak segitu Mengkhawatirkan. dan nggak ngaruh sama anak aku gitu. Jadinya Dan ternyata yang tinggal di situ juga nggak segitu seremnya juga kan. iya kan, Iya, biasa aja. iya kecuali orang-orang yang pendatang ya. Iya. Kalau yang pemilik mah biasa aja. Akhirnya Pendatang ini maksudnya penyewa. penyewa yang cuma 1 minggu atau yang misalnya cuma 1-2 hari apa kan ada tuh yang Ada juga ya. jadi kan situ akhirnya biasa aja. Dan cuman yang agak ribetnya sekarang kalau beli makanan ya GoFood gitu, kalau rumah kan tinggal 2 pintu pagar ambil, kalau ini kan kita harus turun ke bawah gitu. Anak-anak kalau udah di atas udah males. Itu peluang usaha buat catering loh. Ada di situ. Ada. Enggak, bukan ini di Biasanya kan di bawah-bawah itu kan ada. di apartemen itu sudah dimonopoli sama pemilik gedung. Jadi Yang- enggak, biasanya kan di bawah tuh ada kafe memang. ada kios-kios itu yang disewakan juga kan. Itu bisa disewa untuk jeleknya produksi catering. enggak, jeleknya apartemen saya. Nah itu si developernya itu punya yang vital-vital dia kuasain, orang lain nggak boleh, Oh. termasuk laundry. Saya jadi nggak bisa di situ laundry. Ya kalau dari kita sih jelek, kalau dari mereka sih bagus bisnis itu. Iya bagus. Kafe juga catering, supermarket, laundry yang vital-vital Udah semuanya mereka- mereka semua. Nggak ada nih untuk yang ini apa untuk yang pendatang untuk Iya, gitu. ya sebenarnya itu kan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh pengembang Iya. untuk yang tinggal di situ, jadi nggak usah repot-repot. Iya sih. Kitanya aja yang celamitan pengen usaha ya kan, gitu kan. Padahal sih sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa. Maksudnya kalau kita mau nyewa tempat tentu bisa, tapi kayaknya juga kurang. Orang udah karena ini mereka mahal, jadi orang tuh males ya beli di situ. Akhirnya ya itulah nggak bisa saya usaha di situ kayaknya. Ya makanya itulah akhirnya lanjut ya. Aku pindah ke situ dan mikir kalau catering takut resikonya sama kayak laundry, tidak jalan. Nah, nanti akhirnya tambah beban hidup saya dong. Akhirnya gue terima tuh tawaran kerja di Aksa. Dan Yang nawarin? teman waktu di Bank Niaga dulu, leader gue tuh orang niaga dulu. Dan tawarannya bukan dari bawah, jadi langsung special hire, langsung manajer, dapat basic salary-nya ada selama setahun. Tapi kalau tercapai tuh targetnya setiap bulan. Nah, saya bilang wah ini peluang ya buat saya untuk sambil belajar, tapi saya masih dapat basic salary gitu. Udah akhirnya saya udah ikut itu aja. Saya mutusin untuk itu aja karena melihat ingat kata-kata almarhum mama saya, dia nggak suka kan saya kerja di kotor-kotor gitu. Almarhum nyokap. Akhirnya udah saya kerja itu udah sampai sekarang dan saya nambah lagi. Itu tahun berapa lu mulai gabung sama Aksa? 2019 November. 2019. Pas banget pindahan. Setahun. Pas banget pindahan dari ini apartemen. Mulai pindah baru lu masuk. Jadi pas pindah ke sana udah nggak mungkin tinggal di sana lagi dan nggak mungkin gue nyari rumah kontrakan. Berarti lu baru dong ya? Baru di apartemen. Enggak, maksudnya di Aksa itu baru. Baru. Oke. Terus Setahun. dari Aksa lu di notaris masih? Kalau notaris mati Udah. udah lama ya. Tapi kan notaris cuma part time aja. Notaris ya bantu sih sebetulnya, bantu saudara
yang notaris, dia nggak punya orang lapangan. Sementara saya kan backgroundnya perbankan, biasa ngurusin notaris dulunya, jadinya ya udah teh saya ambil lah kerjaan ini. Jadi benar-benar yang tadinya main dapur langsung langsung fokus ke nasabah ini kan, nasabah yang yang formal gitu ya. Itu udah harus belajar lagi ya, banyak sih. Dan yang tadinya lu tidak tampil ke muka umum, akhirnya lu Satu lagi ada kendala, benar iya benar. Jadi gini, itu benar. belum selesai loh pertanyaan gue. Iya benar. Oh enggak, apa sih? Gue jadi inget pas pertanyaan itu gue jadi inget banget. Gue nanya. Iya, tapi gue ceritanya sekarang itu mumpung gue masih inget ya. Jadi pada saat gue ditinggal almarhum, kan almarhum itu aku kerjaannya ya hanya sekitaran komplek kan ya pelanggannya. Nah, gaul tuh udah enggak. Dan almarhum juga kurang suka saya bergaul. Jadi pokoknya saya jarang deh kumpul-kumpul, jarang telepon ke temen, jarang, pokoknya nggak pernah lah ya. Iya, makanya lu nggak kelihatan di sosial media teman-teman. Ya, apalagi gabung sama FB gitu, bener-bener nggak ada ya waktu itu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi akun ada. Enggak juga. Akun pernah ada tapi keblok ya. Jadi nggak pernah digunain. Pernah. Jadi pas gue terjun ke asuransi agak bingung, jadi gue mau nawarin kemana, terus apakah teman-teman tuh masih ingat sama gue ya. Tapi ada loh temen aku yang paling teman SMA dan SMP yang ya mungkin dia yang dia yang menghubungkan gue ke teman-teman tuh dia orang yang paling baik, yang selalu waktu aku di Batam dulu, kan aku pernah di Batam juga terputus kan hubungan sama teman-teman. Ada namanya Novita Valentina, teman kita juga. Novita Valentina, you're the best. Novita Valentina itu orang yang paling berjasa sekali sama saya, yang menghubungkan teman-teman, yang bisa nyambung silaturahmi ke teman-teman dia tuh. Jadi hanya satu itu nomor teleponnya, kontak teman SMA. Selama lo lulus SMA sampai suami nggak ada, ya itu aja yang kontak dia. Dia yang selalu awalnya dia terus yang selalu menghubungkan. Itu yang teman SMP SMA ya. Teman SMP ada satu lagi namanya Vera Melinda namanya. Gua nggak pernah dengar. Bukan SMP, SD. SD. Teman SD itu yang selalu. Itu dua orang itu yang menghubungkan aku dengan teman-teman. Terus akhirnya pada saat lo gabung di AXA, lo mulai untuk memunculkan diri di sosial media. Mulai. Makanya gue baru lihat lo di Facebook. Iya betul. Gitu. Benar. Dan lo muncul menurut gue lucu ya. Lu muncul dengan selfie lo yang menurut gue sih kocak, nggak tahu ya orang menangkapnya dengan apa gitu, dengan dan kalau ada yang penasaran pengen lihat ya cari aja deh Feni Rianti kayak apalah postingannya. Gue nggak bisa cerita ya, lu lihat sendiri. Nah menurut gue apa itu strategi lo untuk menggait customer atau karena memang lu sudah ngerasa lepas, lu pengen ini, tapi kalau gue lihat sih postingan lu masih tetap soal kerjaan ya. Lu sering posting soal asuransi, entah apalagi gitu ya, tentang laundry lu juga ya, lu cerita tentang lu lagi ngurusin surat tanah, notaris apa segala macem. Tapi di antara itu sih memang ada yang lucu gitu. Awalnya memang itu strategi sih. Strategi ya. Jadi gini, kalau aku tiba-tiba munculin langsung produk, orang tuh nggak kenal aku kan. Iya. Nah aku tuh jaring mereka jadi temen aku di FB, dan
dia ingat sama aku, ya aku pakai profil aku dong, edit maksud profil itu maksudnya kayak aku sering, aku di mana, kegiatan aku foto, aku kasih tahu. Termasuk lu memposting yang selfie lu yang lu percantik gitu. Betul, iya betul. Itu kan Dengan aplikasi. Nah, betul itu. Tapi ya gitu. Ya itu sisi, maksudnya itu positif dari, menurut aku positif untuk orang tuh mau kenal aku ya. Tapi memang ada dampaknya. Ada gue mau tanya resikonya, lu nggak Iya. takut resikonya bahwa lu akan ya tahu sendiri lah omongan orang, betul. omongan Dan ini mau bener, jualan bener. apaan Iya. kan gitu kan? Iya, betul. Bener banget. Banyak lagi. Banyak yang ngomong. Iya. Terus? Maksudnya bukan banyak sih, maksudnya banyak yang coba-coba. Oh. Mungkin mereka pikir aku ya menjual diriku gitu kan. Nah, maksudnya istilahnya yang deketin, apalagi dia lihat profil aku di situ janda gitu kan. Wah, ini janda nih kan, terus fotonya gimana gitu kan. Padahal kan semua itu tergantung saya, tergantung gue kan niatnya apa gitu kan. Tapi orang kan terserah deh, orang mau ngapain ya. Tapi kalau emang dia sudah terang-terangan, misalnya japri yang aneh-aneh ya, saya cuma menyikapinya dengan kata-kata lucu aja. Banyak kok yang kayak Banyak gitu. gitu. Ya banyak yang japri. Tapi lu tawarin juga asuransi. Aku tawarin, semakin dia ngegodain aku tawarin, ada yang hilang sendiri. Kadang-kadang ada juga yang banyak bapak-bapak yang udah punya Tapi istri. lu nggak ini nggak, maksudnya lu nggak risih atau gini, resiko kan ada dua. Maksudnya gini, dari laki-laki resiko lu adalah lu digodain dan ada yang coba kalah. Dari mata perempuan lu coba jadi omongan jelek, Betul. ya kan? Iya. Lu sadar itu Sadar, dan lu cuek. cek aja. Karena Bodo amat. gini, kan Selalu kalau- deh. Nggak selalu deh, iya benar. Soalnya kan gue tidak menjalankan gue banget ya. Karena gini, saya kan yang tahu saya gimana saya sama Tuhan ya. Satu lagi, kalaupun saya memang berbuat kayak gitu, hanya waktu yang akan menjawab Iya. kehancuran saya. Ya nggak? Jadi orang mau ngomong jelek-jelekin saya, monggo, silakan. Orang mau negatif silakan. Selama terus kalau laki-laki ada yang mengganggu saya, selama dia cuma japri, selama dia cuma apa yang masih abnormal, masih sopan, saya layani dengan baik. Tapi kalau ada pernah loh yang sudah mengarah ke vulgar, saya blokir. Oh, Gitu. langkah akhir adalah blokir. Terus resiko dari cewek yang berpandangan lo, maksudnya gini, ada nggak sih yang pernah nggak lo ada kasus gara-gara tampilan lo atau postingan-postingan lo ada pasangan suami istri nih yang tadinya suaminya udah oke, mau ambil asuransi, ternyata istrinya nggak boleh gara takut tergoda. Banyak. Saya bilang ada dan banyak. Ada dan banyak. Banyak yang cancel, ya. Berarti kan lu sebenarnya rugi dong. Nah, bukan karena postingan aku juga ya. Karena Kadang-kadang- laki-lakinya aja kecantilan. Iya, kan mungkin gini, sebagai seorang marketing, saya mungkin kan pas berpenampilannya menjaga dong. Kan. Iya. Satu postingan menjaga rapi, penampilan, betul. satu rapi, Kedua ramah. ya kan. Dan mungkin itu yang bikin ketakutan pada para wanita, khususnya istri-istri. Tapi saya sih tidak menyalahkan mereka. Itu suatu hal yang wajar ya, namanya janda. Mau jelek, Iya, apalagi janda ya. mau cantik, mau muda mau tua, itu tuh semua itu orang coba-coba. Itu udah Capnya jelek. capnya jelek, dan laki-laki tuh nyoba. Dia itu cuma Sebenarnya jeleknya tuh karena laki-lakinya juga ya. iya dia juga ya, kayak kemarin saya ketemu sama teman saya laki-laki
lagi, bukan temen sih, jadi dia orang mau niaga, tapi udah pensiun, dia mau join sama saya di Elon Market, ya kan. Ayo ketemu, terus dia bilang, kamu, dia tahu saya janda, kamu nyaman hidup kayak sekarang gitu. Ya nyaman aja selama saya bisa jaga diri saya juga. Lagi kan sekarang udah ketemu saya kan, tadi teman dia di mungkin kan dia ngeliat postingan aku kan, terus gimana menurut bapak, apakah saya memang orang wanita yang suka gangguin orang atau apa? Saya menawarkan bisnisnya jelas di market dan asuransi, dan itu bisnis buat bapak punya penghasilan juga. Saya bukan bisnis yang lain, saya bilang. Dia menghargai saya, jadinya dia selama orang belum ketemu langsung ke saya, mungkin dia berangkat negatif, tapi pas sudah ketemu saya dan saya tawarin bisnis sama dia enggak, yang tadinya negatif jadi positif, malah dia bagus ya gini akhirnya dia join sama saya. Join jadi nasabah. Bukan, saya kan gini, Elon Market sama AXA itu bisa jadi nasabah, bisa jadi dia kayak saya. Sama maksudnya ada keuntungan dari situ. Kita satu tim. Nah dia kan lagi nganggur, baru pensiun. Jadi pas saya tawarin itu, masuk dia mau join. Kayak gitu. Terus dengan pandangan orang terhadap status janda di Indonesia, kapan lo mengakhiri status janda lo? Pertanyaannya berat. Sudah ada tidak? Ini penting ya buat lo yang udah pernah ngincer dan akan ngincer dia. Ini jawabannya, dengerin. Atau gini deh, kalau lu ingin mengakhiri status janda lu, kriteria apa yang lu punya buat cowok-cowok yang nyoba deketin lo? Oke, satu-satu dulu ya jawabnya. Jujur kalau dibilang bohong lah kalau saya nggak mau punya pasangan hidup ya. Kalau saya masih dikasih jodoh sama Allah di dunia ini, saya mau banget. Tapi sebetulnya prioritas hidup saya satu, anak-anak sekolah dulu selesai. Nah asal saya dan dewasa, dia tidak terlalu butuh saya banget. Dan saya pasti butuh pasangan untuk hidup hari-hari saya, gitu kan. Nah ya pastinya saya ya mau sesegera mungkin ya kalau pas dapet yang pas pasangannya. Tapi memang ada kriteria. Apa kriteria? Rahasia kriterianya. Ya rahasia dong, nggak ada rahasia di sini. Satu ya, cari laki-laki yang mentalnya kuat lah. Dalam arti gini loh. Kalau saya mau cari yang kaya, jujur Mbak, saat ini mah banyak yang deketin saya yang kaya kalau cari materi ya. Kaya tua baru dapat duit banyak yang maksudnya ada gitu ya. Tapi bukan itu tujuan saya kan. Saya punya pasangan itu yang bisa ngejalanin susah sama senang ya. Kalau biasanya orang yang hidup di zona aman itu pada saat banyak duit, dia aman lah ya, mentalnya lurus, mentalnya nggak ada gangguan atau kesehatan nggak ada gangguan, istilahnya begitu ya. Kalau orang yang zonanya aman terus tiba-tiba anjlok gitu kan, ada orang misalnya 30 tahun zona aman, dia dapat duit sekarang, nanti berapa tahun lagi belum tentu dia bisa mentalnya kuat pas kasih pada saat ada cobaan. Nah saya ngalamin hal kayak gitu waktu sama almarhum kan. Nah sekarang ini saya cari orang yang nggak dilihat dari materi sih, tapi dia berpotensi untuk bisa dari materi itu aja, sama semangat. Gimana lo tahu? Kan sendiri lihat tuh, dia cari uangnya gimana, dia misalnya dia dikasih susah tuh dia masih lempeng nggak, maksudnya masih lempeng tuh gini loh,
enggak, yang istilahnya masih bisa mengendalikan diri, emosinya, terus masih berpikir yang jernih, perilakunya, dia terus melarikan masalah itu iya, kemana? itu. Ke Tuhan kah atau ke alkohol kah? Iya, betul. Udah gitu jadi penjahat atau jadi copet atau jadi ngerampok gitu kan. Oke, Nah, terus ya itu umur? Kriteria umur? itu yang paling penting bagi saya. Saya nggak suka seumuran. Jadi lebih muda? Enggak, saya senang yang lebih tua tapi nggak tua banget. Di Oke. bawah 10 tahun di atas, pokoknya di Di atas atas saya. 5 tahun. Iya. Kayak gitu. Jadi lo yang masih seumuran, yang masih muda, Cuma ya. inget kata tukang parkir, mundur. Iya itu sama ya. Tapi kan kalau namanya apa ya jodoh kan nggak tahu ya. Iya. Saya sih itu mah kan ini saya ya. Tapi kalau jodoh Tuhan kan nggak tahu. Kadang-kadang dulu waktu baru lagi susah ya baru jadi saya mau dapet suaminya yang kaya aja dia biar nggak pusing gitu kan dulu ya. Tapi Terus sampai kapan? Tapi dengan berjalannya waktu saya lebih berpikir lebih ini orang kaya. Saya sambil ngebaca lagi gitu wah orang kaya belum tentu juga buat kita bahagia benar ya. Nah akhirnya saya mikir yang penting orang itu bisa buat nyaman. Dalam arti nyaman tuh kebiasaannya tuh sejalan lah ya, walaupun ya kalau berantem kan udah wajar ya, tapi paling enggak dia punya visi dan misi yang sama. Di saat jatuh gimana kita harus nanggulangi sampai bisa gitu kan. Itu aja sih. Kriteria wajah? Wajah Ya udah pasti cakep lah ya. enggak Hah? enggak. Serius? Iya serius, saya nggak suka sama cowok ganteng. Itu kan saya ya, Gua salah dong ganteng. nggak suka sama cowok ganteng. Soalnya cowok ganteng banyak ceweknya, Oh, oke. Ya. banyak yang suka. Masuk akal. Nah, Oke, terus. Tapi itu kan saya, itu kan ide saya ya. Maksudnya pengennya kayak gitu. Tapi kenyataannya, saya sekarang udah punya teman deket ganteng. Oh, Walaupun, jadi sekarang lo udah ada iya. calon. Walaupun saya nggak suka sebetulnya sama dia. Nggak suka dalam Kok bisa? arti fisik dia tuh bukan kriteria saya karena dia Kalau ganteng. bukan terlalu ganteng. Nggak ganteng sih enggak, cuman banyak yang suka sama dia gitu. Itu sebetulnya saya paling anti banget punya pasangan hidup yang banyak disukai orang. Repot ya. Sebenarnya saya Iya, bukan iya. deh, so rezeki kota. Kayak almarhum suami saya. Salah ya. Oke, terakhir pertanyaan gue terakhir. Dari sekian panjang perjalanan lo, dari sedih, tadi ada sedih, lo sempat nangis juga, terus lo bangkit lagi, lo buka usaha. Sekarang lo udah, berarti lo berapa kerjaan yang lo pegang? Aksa, loan market, Notaris sama laundry. Lo udah ngerasa berhasil belum? Belum. Semua masih berproses. Semua masih berproses. Iya. Tapi saya yakin kalau saya ngejalanin semua semua fokus lah ya. Semua yang saya jalannya fokus lah ya. Walaupun mungkin waktu terbagi-bagi. Tapi saya yakin itu bisa jadi suatu penghasilan yang bisa sukses juga gitu. Sebenarnya intinya sukses bagi saya tiap bulan yang penting saya tertutup semua. Yang penting ketutup semua kebutuhan lo, anak-anak, pendidikan, makan, Iya. udah tenang lo semua. Iya. Itu Tanpa harus udah- ngemis ke orang. Udah cukup gitu. Cukup. Karena Dan lo nggak peduli kata orang, lo mau janda, lo mau pamer-pamer selfie di Facebook, editan. segala macem lo nggak peduli. nggak peduli. Lo nggak peduli omongan orang. Jadi lo jalan terus, lo buat keluarga lo. Oke. Sederhana aja hidup saya tuh nggak mesti harus numpuk-numpuk harta juga enggak. Itu aja. Oke. Lo setuju. Yang Makasih banyak. Yang penting Apa? hidup saya tidak ngemis sama orang. Yang penting tidak ngemis sama orang. Saya harus kerja. Gitu. Oke. Great. Iya. Thank you. Makasih banyak Feby waktunya. Sarola. Makasih ya udah ngomong sama gue. Sama-sama Bu Sur. Saya juga terima kasih jadi bintang tamu. Feby, makasih banyak udah datang di channel gue. Makasih udah cerita banyak. Mudah-mudahan
ini bisa jadi inspirasi buat kita semua. Gimana perjalanan lo, gimana jatuh bangun lo, gimana perjuangan lo untuk bangkit lagi sampai sekarang. Mungkin lo belum merasa sukses, tapi paling tidak lo sudah bisa mengatasi semua masalah yang ada di hidup lo dengan cara lo sendiri, dengan semangat lo sendiri, dengan tenaga lo sendiri. Makasih banyak udah berbagi sama kita. Tetap tonton kita di Seraloga.